Selamat datang di video pembelajaran interaksi dalam ekosistem yang diperkaya dengan informasi tentang kebiasaan makan fungsional dari makrobentos di Sungai Berembang. Video pembelajaran ini dapat digunakan oleh siswa kelas 10 SMA dan sederajat. Video ini disusun oleh Sisi Marda Lorenza dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Tanjung Pura. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah menganalisis informasi atau data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi yang berlangsung di dalamnya. Dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu menjelaskan pengertian, jenis dan komponen dari ekosistem, serta menjelaskan berbagai interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Dengan tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu: pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian, jenis dan komponen dari ekosistem. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan berbagai interaksi yang terjadi dalam ekosistem dengan benar melalui media video pembelajaran. Dalam media video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang pengertian, jenis dan komponen dari ekosistem, serta interaksi dalam ekosistem. Adik-adik juga bisa mempelajari tentang kebiasaan makan fungsional dari makrobentos yang ditemukan di Sungai Berembang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, yang menggambarkan interaksi antar organisme di ekosistem perairan. Pada bagian akhir, adik-adik juga bisa menjawab pertanyaan untuk mengevaluasi pemahaman dari isi video pembelajaran ini. Apakah adik-adik mengetahui pengertian ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara umum, ada 3 tipe ekosistem, yaitu ekosistem terestrial atau ekosistem darat, 2 ekosistem buatan, ketiga ekosistem perairan atau ekosistem akuatik. Ekosistem darat atau terestrial adalah suatu tipe ekosistem yang sebagian besar lingkungan fisiknya berupa daratan. Ekosistem ini memiliki daerah bagian yang luas dengan habitat dan komunitas tertentu yang disebut bioma. Beberapa contoh ekosistem darat adalah ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem hutan gugur, ekosistem padang rumput, ekosistem sabana, ekosistem gurun, ekosistem taiga, dan ekosistem tundra. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem ini mempunyai ciri-ciri seperti adanya subsidi energi dari luar, keanekaragaman tanaman atau hewan peliharaan yang didominasi oleh pengaruh atau ditentukan oleh manusia, sehingga memiliki keanekaragaman organisme yang relatif lebih rendah. Contoh ekosistem buatan diantaranya ekosistem bendungan, ekosistem hutan tanaman produksi, ekosistem sawah irigasi, dan ekosistem akuarium. Berikutnya ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik atau ekosistem perairan adalah ekosistem yang sebagian besar komponen abiotiknya terdiri atas air. Beberapa contoh ekosistem perairan adalah ekosistem estuari, ekosistem pantai, ekosistem terumbu karang, ekosistem laut dalam, ekosistem sungai, ekosistem rawa, ekosistem danau, dan ekosistem kolam. Komponen apa saja yang ada dalam suatu ekosistem? Suatu ekosistem tersusun atas komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup dalam suatu ekosistem. Komponen abiotik sangat menentukan jenis makhluk hidup yang menghuni suatu lingkungan. Komponen abiotik banyak sekali ragamnya, antara lain cahaya matahari, tanah, air, udara, kelembaban, dan suhu. Sementara komponen biotik adalah suatu komponen yang tersusun atas sejumlah makhluk hidup atau organisme. Komponen biotik dalam suatu ekosistem bisa sangat beragam mulai dari ukuran kecil hingga besar atau perannya dalam lingkungan tersebut. Misalnya dalam rantai makanan, komponen biotik dari suatu ekosistem terdiri atas peran-peran sebagai berikut. Yang pertama, produsen,
yang kedua konsumen, yang ketiga decomposer, dan yang keempat detritivore. Yang pertama, kelompok organisme produsen, yaitu makhluk hidup atau organisme yang dapat memproduksi makanan sendiri melalui fotosintesis. Dan termasuk dalam kelompok ini adalah semua organisme yang mengandung pigmen fotosintesis, seperti tumbuhan hijau, alga atau ganggang, dan protista fotosintetik. Dari reaksi fotosintesis itulah dihasilkan, seperti gula, oksigen, dan air yang bisa dimanfaatkan oleh organisme lain selain organisme itu sendiri. Yang kedua, kelompok organisme konsumen adalah organisme-organisme yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri, atau disebut juga organisme heterotrof. Apabila konsumen memakan produsen, maka kelompok konsumen tersebut disebut herbivore. Sementara, jika konsumen tersebut memakan organisme konsumen lainnya, maka kelompok konsumen ini disebut karnivore. Sedangkan kelompok konsumen yang memakan baik produsen maupun konsumen lainnya, maka disebut omnivore. Berikutnya decomposer. Decomposer adalah organisme-organisme yang berperan menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang mati atau sisa pencernaan organisme yang masih hidup. Beberapa contoh decomposer antara lain jamur, bakteri, dan cacing. Selain decomposer, kelompok detritivore juga mempunyai peran yang sangat penting. Kelompok organisme ini memakan bahan organik dari sisa makhluk hidup yang telah mati atau memakan sampah atau detritus berupa senyawa organik yang terakumulasi di lingkungan. Contoh dari detritivore adalah kutu kayu. Bagaimana gambaran hubungan antara setiap komponen biotik di suatu ekosistem? Pada video pembelajaran ini, Kak Sisi akan menunjukkannya melalui beragam peran dari organisme invertebrata dalam kegiatan makan fungsional dalam ekosistem perairan Sungai Berembang, Kabupaten Kuburaya. Organisme invertebrata yang diamati termasuk ke dalam kelompok makrobenthos, yaitu kelompok organisme yang hidup di dasar perairan yang berukuran antara 2 mm sampai 5 cm. Sungai Berembang yang menjadi lokasi penelitian ini termasuk ke dalam jenis ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar memiliki ciri antara lain variasi suhu yang tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, dan kondisi fisika kimianya yang dipengaruhi oleh iklim atau cuaca. Pengamatan aktivitas makan fungsional makrobenthos di Sungai Berembang Kak Sisi bagi menjadi 2 stasiun. Stasiun pertama berlokasi di bagian tengah sungai yang dikelilingi oleh perkebunan pisang, sawit, dan kelapa. Stasiun kedua terletak di bagian hilir yang dikelilingi oleh perumahan penduduk yang cukup padat. Seperti yang kita ketahui, aktivitas manusia di sepanjang sungai bisa mempengaruhi kondisi fisika kimia dan keanekaragaman biota yang terdapat di sungai tersebut akibat buangan yang dialirkan ke sungai tersebut. Sebelum kita membahas tentang interaksi antar organisme makrobenthos yang ditemukan di Sungai Berembang melalui kebiasaan makannya, Kak Sisi akan mengulas sedikit tentang jenis-jenis interaksi antar komponen biotik. Interaksi antar komponen biotik terbagi menjadi netralisme, mutualisme, komensalisme, predasi, herbivori, dan parasitisme. Perbedaan antar jenis interaksi terutama dilihat dari keuntungan dan kerugian yang dialami oleh masing-masing komponen. Misalnya pada jenis interaksi parasitisme, salah satu komponen organisme mengalami kerugian, sementara organisme lainnya mengambil keuntungan. Contoh yang paling mudah dari jenis interaksi parasitisme adalah timbulnya penyakit pada hewan yang disebabkan oleh organisme parasit seperti cacing hati, Fasciola hepatica pada sapi. Hubungan antar organisme makrobenthos di Sungai Berembang dalam video ini dijelaskan berdasarkan Functional Feeding Group (FFG) atau kebiasaan makan fungsional. Mungkin kalian belum pernah mendengar istilah ini, maka dari itu sebelumnya sedikit Kak Sisi jelaskan definisi dari FFG. Istilah ini merupakan salah satu pendekatan untuk mendeskripsikan atau mengelompokkan suatu organisme melalui kebiasaan makannya. Dengan adanya metode ini, maka suatu organisme seperti makrobenthos dapat kita kelompokkan berdasarkan kebiasaan makannya. Bagaimana hubungan antar organisme makrobenthos di Sungai Berembang? Yuk kita simak penjelasan berikut. Langsung saja kita mulai dari hubungan netralisme.
Hubungan netralisme terlihat pada makrobentos yang berperan sebagai shredders atau pemarut yang memanfaatkan serasa yang jatuh ke perairan, dengan scrapers atau pengikis yang memanfaatkan bahan organik yang terdapat di bebatuan di dasar sungai. Yang kedua, mutualisme. Interaksi mutualisme terlihat pada kelompok makrobentos Gamarus, di mana pellet fases sisa metabolismenya menjadi nutrien bagi tumbuhan perairan. Salah satunya adalah eceng gondok. Sementara, serasa tumbuhan yang dihasilkan oleh eceng gondok menjadi makanan bagi Gamarus. Selanjutnya, interaksi komensalisme terjadi antara filtering collectors dan alga, di mana filtering collectors sebagai spesies yang diuntungkan karena mendapatkan makanan dengan cara menyaring bahan partikel organik di air. Sementara, pertumbuhan alga tidak terpengaruh oleh keberadaan dari filtering collectors. Selanjutnya, interaksi parasitisme terjadi karena salah satu organisme mengambil makanan dari organisme lainnya. Contoh, interaksi antara scrapers yang mengikis bebatuan yang merupakan tempat alga tumbuh, sehingga alga sulit memperoleh makanan karena sudah dikikis oleh scrapers. Berikutnya, interaksi predasi yang terjadi antar organisme predator dan mangsa. Contohnya, ikan yang memakan FFG, shredders, collectors, dan predators. Contoh lainnya, FFG predators yang memakan scrapers dan collectors. Nah, adik-adik, itu adalah penjelasan untuk beberapa jenis interaksi antar organisme yang terjadi di Sungai Berembang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai the river continuum concept atau konsep kontinum sungai di Sungai Berembang. Konsep kontinum sungai ini ialah pendekatan yang menggambarkan perubahan struktur dan fungsi komunitas di sepanjang sistem sungai. Konsep kontinum sungai di Sungai Berembang digambarkan secara sederhana, di mana di stasiun penelitian 1 ditemukan beberapa jenis fungsional feeding group dari makrobentos, yaitu filtering collectors, shredders, subsurface deposit feeders, dan gathering collectors. Beberapa FFG ini lebih memilih CPOM, coarse particulate organic matter, atau bahan partikulat organik kasar sebagai makanannya. Sementara di stasiun penelitian 2 yang terletak di bagian hilir sungai, ditemukan jenis FFG yang tidak berbeda jauh, yaitu filtering collectors, shredders, subsurface deposit feeders, scrapers, dan gathering collectors. Beberapa jenis functional feeding group ini juga diketahui lebih memilih FPOM, fine particulate organic matter, atau bahan partikulat organik halus sebagai makanannya. Ditemukannya beberapa jenis functional feeding group yang sama di kedua stasiun, menunjukkan bahwa bahan organik yang tersedia di Sungai Berembang tidak berbeda secara signifikan di setiap stasiunnya. Selesai sudah penjelasan materi ekosistem yang terdiri dari jenis, komponen, dan interaksi yang terjadi di dalamnya melalui video pembelajaran ini. Untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai materi ini, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Nomor 1, berdasarkan video yang sudah kalian lihat, sebutkan 3 jenis ekosistem. Nomor 2, sebutkan minimal 3 contoh masing-masing dari jenis ekosistem. Nomor 3, sebutkan 3 komponen biotik dari ekosistem dan contohnya. Nomor 4, interaksi antar organisme dibagi menjadi berapa jenis? Dan nomor 5, sebutkan 3 jenis kebiasaan makan fungsional dari makrobentos yang kalian ketahui. Selamat belajar adik-adik. Semoga kedepannya video ini dapat membantu dalam proses pembelajaran tentang materi ekosistem ini ya.